Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Juara, Dividen Jumbo, Valuasi Wajar, Calon Mutiara Terpendam. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Ada satu perusahaan yang terkenal dengan pembagian dividennya yang besar. Yield yang ditawarkan berada di atas 6%, dan hal itu sangat menarik bagi banyak investor. Poin plus lain dari perusahaan ini adalah mempunyai valuasi yang masih wajar dengan kinerja yang baik. Apakah ada peluang tersembunyi yang bisa terlihat dari perusahaan ini? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Adira Dinamika Multifinance berdiri tahun 1990. Artinya, saat video ini dibuat, ADMF berusia sekitar 31 tahun. Ternyata, perusahaan pembiayaan ini sudah berusia di atas 30 tahun. Mungkin belum bisa dikatakan perusahaan tua jika dibandingkan perusahaan finance di bidang perbankan. Tapi usia 31 tahun rasanya sudah cukup banyak mengalami berbagai kondisi ekonomi. Setidaknya sudah melewati 10 kali krisis 10 tahunan. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. ADMF punya aset 25,49 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 29,23 triliun. Artinya, aset perusahaan turun 3,74 triliun atau 12,80% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 25,49 triliun, perusahaan punya piutang pembiayaan konsumen sebanyak 19,13 triliun. Artinya, 75,05% aset perusahaan berada dalam bentuk piutang pembiayaan konsumen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 1,02 triliun atau 5,06%. Selain piutang pembiayaan konsumen, ada juga piutang pembiayaan murabaha. Dari total aset 25,49 triliun, perusahaan punya piutang pembiayaan murabaha sebanyak 2,49 triliun. Artinya, 9,77% aset perusahaan berada dalam bentuk piutang pembiayaan murabaha. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,05 triliun atau 2,05%. Kedua, liabilitas. ADMF punya liabilitas 17,51 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 21,3 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 3,79 triliun atau 17,79% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 17,51 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diterima pihak ketiga sebanyak 5,84 triliun. Artinya 33,35% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman yang diterima pihak ketiga. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 3,11 triliun atau 34,75%. Selain pinjaman yang diterima pihak ketiga, ada juga utang obligasi pihak ketiga. Dari total liabilitas 17,51 triliun, perusahaan punya utang obligasi pihak ketiga sebanyak 5,8 triliun. Artinya 33,12% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang obligasi pihak ketiga. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 1,02 triliun atau 14,96%. Ketiga, ekuitas. ADMF punya ekuitas 7,97 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 7,92 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,05 triliun atau 0,63%. Dari total ekuitas 7,97 triliun, perusahaan punya saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebanyak 7,8 triliun. Artinya 97,87% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,05 triliun atau 0,64%. Keempat, pendapatan. ADMF punya pendapatan 4,16 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 4,93 triliun. Berarti pendapatan perusahaan turun 0,77 triliun atau 15,62% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. ADMF punya biaya pokok penjualan sebanyak 3,54 triliun.
Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 4,1 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan turun 0,56 triliun atau 13,66% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. ADMF mampu menghasilkan laba sebanyak 0,47 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 0,59 triliun, berarti laba perusahaan turun 0,12 triliun atau 20,34% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ADMF punya ROE 11,88% dengan NPM 13,80%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 219,56%. Rasio profitabilitas perusahaan ini cukup menarik dengan angka belasan persen. Ingat bahwa kondisi ini setelah labanya turun 20%. Artinya, sebenarnya ADMF mampu mencapai rasio yang lebih tinggi lagi. Dari sisi DER, terlihat cukup normal, mengingat ADMF adalah perusahaan di industri finance. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,16 kali dan PBV 0,97 kali. Valuasi ADMF cukup menarik dengan PER 8 kali dan PBV 0,97 kali. Angka ini memang tidak bisa dikatakan murah, tapi cukup menarik untuk dianalisa lebih jauh. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, total aset turun karena berkurangnya jumlah piutang pembiayaan konsumen dan saldo kas. Kedua, penurunan total liabilitas berasal dari berkurangnya pinjaman yang diterima pihak ketiga. Ketiga, ekuitas mengalami kenaikan karena berkurangnya kerugian instrumen derivatif dan bukan karena kenaikan saldo laba. Keempat, laba turun karena pendapatan yang berkurang, lebih khusus pendapatan pembiayaan konsumen. Kelima, rasio penurunan ADMF cukup baik meski terjadi penurunan laba, di mana masih berada di angka belasan persen. Untuk DER sudah menjadi hal wajar jika di atas 100% karena himpunan dana dicatat sebagai liabilitas. Keenam, valuasi perusahaan masih menarik dengan PER 8 kali dan PBV 1 kali. Demikian analisa singkat saham ADMF berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Thank you.